masjid, ini kurang bagus. Nah, ini banyak juga ketua masjid tak mau mundur-mundur. Begitu dimundurkan, langsung merajuk tak ke masjid-masjid. Nah, jadi saya, pengalaman pribadi saya di beberapa masjid, saya tanya, Pak Ketua yang dulu mana? Itu dulu Pak Ustadz, waktu Ustadz Maulid beberapa tahun yang lalu. Sesudah tak terpilih lagi, merajuk, tak pernah ke masjid lagi. Apa yang terjadi sebetulnya? Post power syndrome. Menganggap kalau sudah tidak jadi ketua lagi, tidak dihormati, tidak dimuliakan, tidak. Nah, ini penyakit. Kita melibatkan diri, mau jadi ketua, mau jadi penasehat. Alhamdulillah di tempat kata ada istilah khusus untuk orang yang semangat jadi ketua tapi tak terpilih lagi, dibuatlah di atas dewan pakar. Atau penasehat atau apa, dewan pakar. Padahal yang mengangkat itu bisik-bisik. Pakar sama pakir beda tipis aja gitu. Tapi jadilah. Insya Allah boleh. Baik, di sela sebentar buat bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang ingin bertanya nanti ditulis di kertas, nanti akan dikumpulkan oleh panitia untuk dijawab oleh Ustaz. Insya Allah kalau bisa dijawab semua, kalau enggak yang bisa dijawab akan dijawab. Gitu ya Ustaz ya. Silakan Ustaz lanjut. Masjid sebagai cita-cita, masjid sebagai tempat transformasi ilmu pengetahuan, berkurikulum, bersilabus, ada target, direkam, disimpan, mengikuti perkembangan zaman, punya channel. Masjid sebagai tempat kesehatan masyarakat, sehingga orang yang konsultasi kesehatan ke masjid, khitan di masjid, sehingga mengikatkan hati ke masjid. Kau dulu di mana sunat? Oh, aku sunat di masjid. Kenapa kau sunat di masjid? Gratis. Sudah terikat hatinya dengan masjid. Aku ini memang preman. Memang sekarang ini aku agak jauh sedikit dari agama, tapi kau perlu tahu, dulu aku waktu sunat di masjid. Senyasar-nyasarnya aku nanti akan balik juga ke masjid. 2 kali dia ke masjid. Pertama sunat, kedua nikah. Yang ketiga jenazah. Yang keempat adalah Nabi itu, kalau kita menghadap ke Masjid Nabawi, menghadap ke arah kiblat, di sebelah kiri ada tiang. Tiang, salah satu nama tiang. Tiang itu bahasa Arabnya ustuanah, tiang. Ustuanatul wufud. Ustuanatul wufud artinya tiang menyambut tamu. Di samping ustuanatul wufud itu ada namanya ustuanatul haris, tiang haris. Haris artinya penjaga. Disitulah tegak Sayyidina Ali menjaga. Mana tahu ada orang yang mau melukai, membunuh Nabi. 2 tiang berdekatan, tiang penjaga dengan tiang tamu. Jadi masjid tempat menerima tamu. Jadi kalau ada tamu-tamu itu disambut di masjid. Kalau tamu disambut di hotel, banyak orang lupa sholat zuhur karena masuk waktu asar saking enaknya bicara. Tapi kalau menyambut tamu di masjid, insya Allah ketika azan berkumandang, takkan mungkin orang bercerita. Pasti ada dalam hati, kenapa kita tak sholat berjamaah? Mau pejabat dia, mau orang kaya dia, mau konglomerat dia, ketika azan berkumandang, kita off dulu Pak, mohon maaf, silakan berwudu, kita sholat. Habis sholat baru kita lanjutkan. Maka masjidnya, idealnya arsitek yang menggambar masjid itu adalah orang yang ngaji, sehingga nanti dia akan bangunkan ini mimbar, sebelah kanan nanti alat-alat, sound system, mikrofon, keperluan masjid, sebelah kiri dibangunkan ruang panjang untuk menyambut tamu, dan ruang bagi penceramah, imam, pejabat dan sebagainya untuk langsung ke lapangan parkir. Beberapa tempat saya sulit untuk menembus. Terus tanya, ada pintu tembus langsung ke tempat imam? Tak ada Pak, mesti dari depan. Iya. Akhirnya dibelahlah ini jamaah ini dari depan, terpijaklah jamaah. Selesai pengajian, apa efek ceramah Ustaz Somad tadi? Banyak yang terkilir gara-gara membelah jamaah. Nah, jadi ini pelajaran penting supaya sisi kiri kanan. Syukur-syukur masjidnya besar, bertingkat, apakah di bawah untuk menerima tamu atau di atas menerima tamu. Nah, ini baik. Yang penting masih dalam lingkungan masjid dengan tempat yang sesuai dengan standar
orang-orang hebat, orang-orang terkemuka, maka insya Allah masjid-masjid itu menjadi tempat orang mendapatkan hidayah, tidak mesti melalui ceramah, khutbah, tausiah, tapi dengan duduknya dia di situ, ya sudah. Nanti di mana kita bisa ketemu, Pak? Insya Allah kita pakai balai pertemuan di Masjid Anu. Hasil dari sewa pertemuan itu untuk kemakmuran masjid, sehingga masjid tidak hanya mengandalkan kotak wakaf infak sedekah, tapi masjid produktif. Pertemuan antar ormas di masjid, pertemuan akad nikah di masjid, tapi mesti menyesuaikan. Sekarang banyak juga orang akad nikah di masjid pakaiannya tak layak. Dibuat pula nikah di masjid, di atas sholat, di bawah tempat balai pertemuan, balai nikah, keluar lagu sampai ke atas, sampai lupa imam ayat. Nah, ini pun mencederai masjid. Tentu kalau sudah akad nikahnya di masjid, pakaiannya islami. Kalau akad nikahnya di masjid, nerima tamu di masjid, maka hiburannya juga nasyid, tidak lagi keyboard tunggal. Ini dangdut nih, ini dangdut syariah Pak Ustaz. Mana pula ada syariah konvensional? Lagu-lagunya lagu-lagu religi, lagu-lagu solawat. Nah, ini yang saya maksud, masjid sebagai tempat menerima tamu dengan pengembangan inovasi pemikiran sesuai dengan kemajuan zaman yang ada pada zaman sekarang. Yang kelima, masjid sebagai tempat pemutus perkara orang-orang berkonflik. Di mana kita selesaikan masalah warisan antara penggugat dengan tergugat di pengadilan, betul, tapi tidak semuanya selesai di pengadilan. Kata hakim, ini mesti dimediasi dulu, musyawarah dulu. Wa amruhum syura bainahum. Kalau dibawa di rumah si A, si B tersinggung. Kalau dibawa ke rumah si B, si A tersinggung. Jalan tengahnya adalah masjid. Masjid rumah Allah. Ada barokah di sana. Maka turun rahmat dan kebaikan-kebaikan. Maka diadakanlah konflik masalah warisan, konflik masalah keluarga, konflik masalah organisasi, konflik antar pengurus, diselesaikan di masjid. Dan itu yang dilakukan Nabi dulu ketika mendamaikan orang-orang berkonflik, diadakan di masjid. Bahkan konflik antar agama, ketika itu datanglah orang-orang dari Najran mempertanyakan tentang status kedudukan Nabi Isa alaihissalam. Apakah Isa itu anak Tuhan atau Nabi? Maka kata Nabi, berjumpa di Masjid Nabawi, lalu kemudian itulah kronologis turunnya surat Ali Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah melahirkan anak perempuan namanya Maryam. Maryam melahirkan anak laki-laki namanya Isa. Hannah punya saudara sepupu, punya suami namanya Zakaria. Zakaria melahirkan anak. Zakaria punya anak laki-laki namanya Yahya. Keluarga kecil ini disebut dengan Ali Imran. Idh qalat imra'atu Imran. Ingatlah ketika istri Imran berkata, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni. Aku bernazar anak yang ada dalam perutku ini muharrara. Kalau dia lahir nanti, saking inginnya punya anak, kalau lahir anakku ini nanti akan menjadi pelayan Baitul Maqdis. Falamma wada'atha, ketika dia melahirkan anak, qalat inni wada'tuha unsa. Ternyata anakku perempuan. Walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki tak sama dengan perempuan. Wa inni samaituha Maryam, aku beri dia nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku minta kepada Allah supaya anakku ini dijauhkan dari godaan setan. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Anak ini diasuh oleh Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Zakaria masuk ke dalam tempat penjagaan Maryam itu, wajada indaha rizqa. Dia lihat banyak makanan, buah-buahan. Ya Maryamu anna laki hadza. Hai Maryam, dari mana kau dapatkan ini? Maryam menjawab, min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ali Imran dengan surat Maryam adalah dua surat yang dikhususkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang Najran tentang kedudukan Nabi Isa alaihissalam. Menjadi bukti bahwa Al-Quran itu kitab datang dari Allah. Seandainya Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad,
tentulah dia buat namanya surat Aminah, surat Khadijah, dan surat keluarga Abdullah. Tapi Quran ini datang Tanzilal Azizir Rahim, datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka susunan suratnya membantah sebagai counter terhadap fitnah-fitnah terhadap para nabi, mensucikan nabi dari yang tidak layak. Begitu Nabi menjelaskannya kepada konflik intern antara Muhajirin dengan Ansar, antara sesama Ansar, antara sesama Ansar Aus dan Khazraj, antara sesama Muhajirin Quraisy dan bukan Quraisy, bahkan kepada orang Najran, dijelaskan di dalam Masjid Nabawi. Yang keenam, masjid sebagai tempat berlindungnya orang berkeluh kesah yang disebut dengan ahlus suffah, orang-orang yang susah, merantau dari Yaman, tak ada tempat tinggal, namanya Abdus Syams, hamba matahari. Dirubah Nabi namanya menjadi Abdurrahman, nama bapaknya Sahar, nama kampungnya Daus, Abdurrahman bin Sahar Ad-Dusi. Tak punya rumah, dijaga di emperan Masjid Nabawi. Banyak lagi, tapi ketuanya dia. Selalu kemana-mana membawa kucing. Nabi memanggil dia, ya Abahir. Kita menyebutnya dengan Abu Hurairah. Makanan dikirim, ini emperan. Jadi dalam konteks kekinian, mestinya idealnya tempat yatim, duafa, pondok tahfiz itu di lingkungan masjid. Dibuatkan asrama besar, pemerintah mau membuat tempat olahraga, kebetulan tuan rumah SEA Games, Asian Games, olahraga kejuaraan kabupaten provinsi, lalu pengurus masjid yang punya tanah meminta, Pak, gimana kalau asramanya itu dibuat di lingkungan masjid? Untuk apa? Asrama atletnya dibuat di lingkungan masjid. Supaya apa? Nanti ketika turnamen olahraga berakhir, insya Allah gedung biaya maintenance, biaya pengurusan gedung ini tak terbengkalai. Aslinya tetap hidup, listriknya tetap hidup. Kenapa? Karena di situ ada tahfiz untuk duafa. Sebagaimana masjid pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau kita lihat terpisah, di sana tempat panti yatim duafa dengan musola yang kecil, di sini masjid yang amat sangat besar, megah dan mewah, sambil pengurusnya bangga mengumumkan hari Jumat, alhamdulillah Jumat ini tabungan masjid kita sebanyak 200 juta rupiah, sementara anak yatim hutang kami 200 juta rupiah. Padahal duit ini adalah duit umat, mesti berputar terus. Alhamdulillah ada beberapa masjid yang bangga dengan saldo nol, langsung dibagi lagi, langsung berputar terus. Tapi tidak sedikit orang yang bangga mengumumkan masjid punya duit begitu banyak, sementara banyak yatim, anak fakir miskin tidak bisa masuk ujian karena tidak bayar uang sekolah sudah 3 bulan. Padahal ini mestinya selesai dengan masjid. Berapa banyak pejabat-pejabat yang membangun gedung-gedung besar tertinggal, sekarang menjadi sarang hantu, sarang walet, orang tak bisa memanfaatkannya. Padahal kalau itu dibangun di lingkungan masjid, dia bisa jadi asrama, dia bisa menjadi tempat tinggal yatim, fakir, miskin, duafa. Dipanggillah anak-anak yang sudah hafal Quran menjadi mursyid, pembimbing, musyrif, tahfiz Quran. Baik sekali. Terakhir yang ketujuh, masjid sebagai tempat ibadah. Masjid tempat ibadah sesuatu yang umum, maka imamnya berkualitas, khotibnya berkualitas, diadakan namanya bengkel khotib. Jadi saya dulu dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai bersama Profesor Pak Alaidin Koto, Ustadz Somad bisa datang ke Dumai? Bisa Pak Ketua. Apa acaranya? Bengkel khotib. Kenapa bengkel nih? Banyak khotib-khotib ini yang rusak, mesti diperbaiki. Diminta khutbah, direkam, habis itu ditonton ulang, baru dia sadar rupanya kepalanya terlalu banyak miring ke kiri, rupanya rukun khutbah tinggal, rupanya suara terlalu lemah, sendu, jamaahnya pula dekat kipas angin kencang, akhirnya mengantuk. Bayangkan orang yang tidak pernah mendengar tausiah, tak pernah mendengar pengajaran, tak pernah mendengar pendidikan agama,
Satu-satunya jalan supaya dia dapat pengetahuan agama melalui khutbah Jumat. Di khutbah Jumat itu pun dia tak mendapatkan apa-apa. Musibah besar. Nah, jadi khotibnya, imamnya berkualitas. Bagaimana supaya standar gajinya kita tak bisa seperti standar Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tapi paling tidak yang dibayar itu bukan suara imam itu. Yang dibayar itu bukan makharijul hurufnya. Yang dibayar adalah waktunya. Sebetulnya imam itu bisa bekerja banyak kegiatan dia, tapi karena demi umat maka dia bertahan. Waktunya itulah yang dibayar oleh pengurus masjid bersama jamaah. Wa annal masajida lillah. Masjid itu milik Allah, tapi diangkat beberapa orang untuk mengurus masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada imam, ada khatib, ada pengajian, diatur dengan sedemikian rupa, maka masjid menjadi tempat orang mengadukan segala keluh kesahnya. Orang yang jiwa-jiwanya sudah kering kerontang mau mati, disirami dengan masjid, menjadi bangkit semangatnya. Jangan sampai orang yang bersemangat mau masuk masjid, masuk ke dalam masjid, keluar bawaannya mau mati, gara-gara kita salah kelola dengan masjid. Itulah 7 poin yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Itu sebagai pengantar dialog kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Ya, ini juga sudah ada pertanyaan yang masuk, tapi sebelumnya izinkan saya meringkas apa yang disampaikan oleh Ustaz. Ada 7 hal yang harus kita lakukan sebagai umat maupun sebagai pengurus masjid. Yang pertama adalah siapapun kita, dirikanlah masjid kalau sanggup. Kalau nggak sanggup, jadi pengurus masjid seperti kita sekarang. Lalu isi kajian rutin. Tadi ide dari Ustadz ini menjadi bagian dari ide untuk Bapak Ibu sekalian mengisi di masjid. Jadi setiap hari ba'da maghrib ke isya. Syukur kalau sudah ada yang melakukan, tapi saya yakin dan percaya banyak juga yang belum melakukan. Ini bisa langsung diaplikasikan. Jadi sangat aplikatif sekali yang disampaikan oleh Tuan Guru kita. Lalu jadi diisi dengan 3 hal minimal: kajian fikih, akidah, dan kajian tauhid. Lalu ini juga buat klinik kesehatan. Jadi klinik kesehatan ini bisa mendekatkan yang belum dekat ke masjid menjadi lebih dekat karena dia sakit, ya. Akhirnya bisa membuat mereka dekat dengan masjid. Yang keempat, masjid itu dijadikan tempat menerima tamu. Jadi buat bapak-bapak yang sedang membangun masjidnya, disiapkan tempat untuk tamu yang layak, ya. Yang kelima itu masjid sebagai pemutus urusan jamaah. Jadi bukan hanya urusan ibadah, tapi juga seperti kita pernah sampaikan, masjid sebagai solusi semua masalah umat. Jadi umat punya masalah, datang ke masjid, dapat solusi, insya Allah. Kira-kira sanggup ya Bapak Ibu sekalian mengurus masjid? Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi masjid sebagai solusi semua urusan umat. Lalu yang keenam, sebagai tempat berlindung orang-orang susah, ya, orang-orang susah. Jadi kita buatkan fasilitas untuk menampung mereka yang memang mendapatkan kesusahan. Itu yang keenam. Yang ketujuh terakhir, masjid sebagai tempat ibadah yang prima. Jadi aspek ibadahnya kita siapkan prima. Jadi bukan imam sembarang imam, ya. Imam datang dari Bengkulu, ya. Terusannya nanti sama Pak MC. Jadi imamnya prima, marbotnya prima, ya. Marbot sekaligus bisa tahfiz, bisa azan, bisa ngaji, bisa menyolatkan orang yang datang ke masjid. Orang yang didatangkan ke masjid, datang sendiri ke masjid, zaman pula. Nah, itu tadi 7 hal. Nah, ini Ustadz kita sudah dapat beberapa pertanyaan. Saya bacakan atau Ustadz? Baik, yang pertama ini, nah ini nggak ditulis namanya tapi nggak apa-apa ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara melembutkan hati jemaah atau warga yang malas sholat ke masjid? Giliran acara makan di masjid datang. Kalau rapat pengurus tak datang. Demikian, wassalam. Lama hidup banyak dirasa, jauh jalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Jadi ada masjid ustadz, alah lupa namanya. Sahabat saya sama-sama dosen qori. Jadi dibuat namanya program Coffee Morning. Saya termasuk digilir Ustadz Fulan subuh. Karena waktu yang paling berat subuh, jamaah paling kosong subuh, pas di hari libur. Maka dibuat namanya acara
subuh plus coffee morning. Alhamdulillah ramai. Begitu selesai sholat minum kopi. Saya tanya, tak ada lontong nasi goreng? Enggak, karena memang kopi aja Pak Ustaz. Tak mungkin cuman kopi. Pasti ibu-ibu ada yang bawa lontong, ada yang bawa ini ramai. Karena memang asal dari kata dakwah itu, kalau kita lihat kamus, da'a yad'u dakwah artinya ad-da'watu ila ta'am, undangan makan. Jadi kalau sudah namanya dakwah itu pasti ada makan. Jadi kalau ada dakwah tak ada makan, maka dia bukan dakwah secara bahasa. Makanya di Malaysia masjid-masjid itu punya dapur. Jadi pengalaman saya pengajian di Malaysia, hampir setiap masjid itu ada dapur umum besar dan masak nasi minyak, nasi Arab karena cepat, langsung di situ ayamnya, di situ dagingnya langsung makan, simple. Nah, maka saya katakan, saya bilang kalau di Indonesia saya selalu pengajian. Tapi di Malaysia ini sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Nah, di Indonesia makan sedikit, di sini sikit-sikit makan. Nah, jadi setiap masjid itu ada makanan. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau ada makan ramai jamaah nih, kalau tak ada makan tak ada jamaah. Buat makan. Makannya dari mana? Maka dibuatkan 2 rekening. Satu rekening khusus untuk makanan supaya tak bercampur dengan yang lain. Rekening makan. Disediakan barcode-nya macam kita. Rekening makan, sekali cas ini langsung tertransfer 1 porsi. Anda ingin 1 porsi di surga, maka kliklah barcode ini. Nah, salah pula, terkirim 3 kali. 3 bungkus. Nah, hanya 10.000 saja ditempel di depan masjid. Maka orang otomatis dia sudah mengirimkan. Lalu kemudian selesai sholat Jumat, itu nasi segala macam, tentu dikoordinir dengan manajemen yang baik. Insya Allah itu usaha dari kita. Tidak ada masjid kekurangan duit, karena sebetulnya potensi orang untuk bersedekah ini luar biasa. Hanya saja caranya, maka kita buat masyarakat trust. Kalau dia percaya, pengumuman tiap Jumat jelas. Rekening makan masjid transparan. Rekening pembangunan masjid. Jangan satukan antara wakaf dengan infak. Karena duit wakaf tak boleh habis. Tak boleh duit wakaf untuk nasi, karena nasi dimakan habis. Tapi duit infak bisa untuk semen. Duit semen tak bisa untuk. Begitu juga dengan duit makan-makan, 1 rekening. Rekening makan-makan. Bank sangat suka kalau kita buat banyak rekening. Bank Riau Kepri Syariah 1 rekening, Bank Muamalat 1 rekening, BSI 1 rekening, Bank Muamalat rekening wakaf, BSI rekening infak, rekening makan-makan Bank Riau Kepri Syariah. Ingat Bank Riau Kepri Syariah, ingat makan-makan, ingat masjid. Nomor barcode, langsung scan, terkirim otomatis 10.000 1 porsi. Nah ini itu usaha kita. Allah hanya suruh kita ambil bambu, pasang tali pancing, letakkan cacing, letakkanlah. Ikan apa yang datang itu urusan Allah SWT. Kita pasang 10.000, datang ikan teri. Kita pasang 10.000, datang ikan paus. Bisa saja. Itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi orang yang berbiasa mengelola masjid ini, maka kalau dikelola dengan baik, apalagi kecanggihan zaman sekarang. Kalau ada orang mengatakan internet ini, dengan internet masjid kita bisa disupport dari orang seluruh dunia. Kita tinggal share saja di Instagram. Seluruh saudara kita yang merantau di Singapura, di Malaysia, di Hong Kong, di Saudi Arabia bisa mensupport masjid kita yang ada di Batam. Jadi tidak lagi berpikir masjid skala sempit hanya Batam, tapi jamaahnya adalah jamaah internasional. Demikian, wallahu a'lam.